Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas kisah nyata misteri, yaitu tentang hantu kuntilanak Senayan, Dendam Arwah Cetiyah. Jakarta tempo dulu adalah sebuah perkampungan yang masih asri, penuh dengan pohon-pohon besar dan rindang. Sebuah kisah mistis terjadi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Kisah tentang seorang ibu yang mati dalam keadaan hamil tua, dan arwahnya menjelma menjadi sosok kuntilanak. Kejadiannya memang sudah cukup lama, yakni pada tahun 50-an, dan berlangsung di daerah Senayan, Jakarta Selatan. Waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah rakyat, atau kalau sekarang disebut SD. Pada tahun 50-an, Senayan tentu saja belum menjadi sebuah kawasan metropolitan seperti sekarang ini. Waktu itu Senayan adalah sebuah perkampungan masyarakat Betawi yang masih banyak ditumbuhi pohon besar. Orang Betawi tempo dulu memang sudah lazim menanam pohon nangka, cempedak, rambutan, durian, mangga dan kelapa di kebun atau halaman rumah mereka. Jadi saat itu kondisi Senayan mirip hutan atau daerah pegunungan. Waktu orang tua saya dan beberapa kepala keluarga lainnya yang berasal dari desa di Jawa Barat merantau ke Senayan, kami sebenarnya satu sama lain masih merupakan sanak saudara. Rumah orang tua saya terletak di pinggir jalan, sebab kakek saya membuka usaha toko furnitur. Bersebelahan toko kakek adalah toko sembako milik seorang keturunan Cina Totok yang akrab disapa Babah Jangkung. Babah Jangkung dan keluarganya termasuk Cina yang kaya raya kala itu. Karena tak ada saingan, toko sembakonya sangat laris. Pembelinya bukan cuma penduduk sekitar, tapi ada juga yang datang dari jauh. Agaknya Babah Jangkung memang menjual dagangannya dengan harga yang sedikit miring. Karena itu pelanggan berbondong-bondong datang ke tokonya yang besar. Sementara itu di belakang rumah kakek saya berjajar rumah-rumah sederhana milik orang yang sedesa dengan kami. Sedangkan rumah orang Betawi asli terletak agak jauh. Waktu itu hampir semua pribumi Betawi masing-masing memiliki tanah yang cukup luas. Ukuran rumahnya pun besar-besar, dengan bangunan khas Betawi. Suatu hari tetangga di belakang rumah, persisnya seorang ibu muda yang bernama Cetiyah, terserang malaria. Tubuhnya menggigil, walaupun sudah diselimuti berlapis-lapis kain. Sementara itu pula suhu badannya kian meninggi karena demam yang hebat. Malang sekali nasib Cetiyah. Waktu itu dia tengah mengandung beberapa bulan. Karena waktu itu belum ada obat-obatan seperti sekarang, dan juga karena takdir Allah juga, Cetiyah tak pernah sembuh lagi dari serangan malaria itu. Dia meninggal bersama bayi dalam kandungannya. Malam harinya setelah siangnya Cetiyah dikuburkan, nenek saya kebetulan buang air kecil di kamar mandi. Letak kamar mandi dan WC kami terpisah dengan bangunan rumah. Kebetulan kamar mandi itu bersebelahan dengan rumah keluarga Cetiyah. Nenek saya terkejut bukan kepalang. Apalagi nenek melihat sosok Cetiyah sedang berdiri sambil menyaksikan orang main kartu di halaman ruang tamu rumahnya. Kebiasaan orang Betawi waktu itu, kalau ada yang sedang berduka atau lahiran maupun pesta, malamnya memang selalu diisi dengan main kartu. Apalagi suami Cetiyah memang dikenal sebagai seorang penjudi berat. Di luar rumah almarhum Cetiyah memang tidak ada penerangan, tapi sinar lampu petromak dari ruang tamu lumayan terang. Ingat, waktu itu Jakarta belum ada listrik. Karena yakin yang dilihatnya adalah Cetiyah yang baru siang hari tadi dikuburkan, dengan melangkah perlahan-lahan dan sambil membawa segayung air, nenek saya yang pemberani menghampiri Cetiyah. Kemudian air itu disiramkan oleh nenek sambil berkata, "Pergi kamu." Cetiyah pun berlalu, tapi bukan dengan melangkah, melainkan melayang seperti terbang, sambil mengeluarkan suara mirip anak ayam. Beberapa hari kemudian setelah kejadian malam itu, Uding suami Cetiyah terserang demam tinggi. Yang terasa aneh, bola mata Uding selalu melotot seperti orang ketakutan, dan mulutnya selalu berteriak-teriak menyebut nama almarhum istrinya. "Ampun Tiah, ampun Tiah."
Hanya sehari sakit, jiwa Uding tidak tertolong lagi. Dia meninggal dalam keadaan kedua bola matanya membelalak, seperti melihat sesuatu yang amat menakutinya. Hal yang sangat aneh dan misterius, pada leher si mayat terlihat bekas tangan mencengkeram sedemikian kuat. Karena itulah orang-orang menduga Uding tewas karena dicekik. Mungkinkah itu perbuatan Cetiah yang menurut kesaksian nenek saya telah berubah wujud menjadi kuntilanak? Yang pasti sejak kematian Uding, teror Cetiah semakin menjadi-jadi. Setelah suaminya meninggal dengan bekas cekikan di leher, teman-teman berjudi Uding pun mengalami nasib yang sama. Mereka mula-mula terserang demam tinggi. Beberapa hari kemudian merancau dengan berteriak-teriak dan matanya membelalak ketakutan. Ampun Cetiah, ampun Cetiah. Begitulah yang keluar dari mulut mereka. Teman-teman judi Uding itu akhirnya meninggal dengan kondisi sama seperti suami Cetiah, ada bekas cekikan di lehernya. Cetiah pun tak urung melakukan balas dendam pada Bapak Jangkung, si pemilik toko sembako. Bapak Jangkung rupanya pernah memaki-maki Cetiah semasa hidupnya karena utang belanja sembako di tokonya tidak terbayar. Balas dendam juga dilakukan pada tetangga yang pernah bertengkar dengan almarhum. Bahkan musuh anak Cetiah meninggal secara mendadak. Atas kejadian demi kejadian misterius ini, orang sekampung tambah yakin bahwa semua teror maut itu adalah perbuatan balas dendam dari Cetiah yang disebut-sebut telah menjelma menjadi kuntilanak. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa Cetiah dengan suaminya hidup tidak harmonis. Kedua suami istri itu sering terlibat pertengkaran. Salah satu penyebabnya adalah karena suami Cetiah seorang penjudi berat. Uang yang didapat sebagai buruh bangunan selalu digunakan untuk judi, sehingga utang ke Bapak Jangkung tidak pernah lunas. Awal tahun 60-an, penduduk Senayan terkena penggusuran karena di areal itu akan dibangun komplek Gelora Bung Karno dalam rangka Asian Games. Mula-mula yang digusur adalah tempat pemakaman umum yang lokasinya hanya beberapa puluh meter dari tempat kami. Masing-masing kuburan digali, lalu tulang belulangnya dipindahkan ke pemakaman Blok P Kebayoran Baru. Sekarang pemakaman Blok P pun sudah tidak ada lagi, karena di lokasi itu sudah dibangun gedung kantor wali kota Jakarta Selatan. Penduduk Senayan yang kena gusur pindah berpencaran. Ada yang pindah ke sekitaran Kebayoran Baru, ada yang ke Simprung, dan ada yang ke Tebet. Kakek saya sekeluarga memilih pindah ke Tebet. Sejak penggusuran itu, teror maut Cetiah tidak pernah terjadi lagi. Anak-anaknya yang menjadi yatim piatu pulang ke kampung. Hampir seabad berlalu kejadian misterius itu, namun rasanya baru saja kemarin terjadi. Bila ingat lagi, saya berkedip ngeri.